Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Kali ini kita akan membahas mengenai budaya. Jadi Karim ini akan membahas mengenai budaya populer teman-teman. Jadi budaya populer itu sendiri secara pengertian merupakan sebuah praktik ide yang merujuk pada kehidupan manusia lewat televisi, lewat fashion, lewat media sosial dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi suatu budaya tertentu, sehingga menghasilkan sebuah tren. Nah, itu tadi menurutku tentang budaya populer. Mungkin teman-teman dari sini ada yang mau menambahkan sedikit apa itu budaya populer? Oke, boleh perkenalkan diri dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Fitria dari kelompok 5. Jadi menurut saya sendiri itu budaya pop atau budaya populer adalah budaya yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti musik yang kita dengar dan televisi yang kita nonton dan pakaian yang kita pakai. Dan ada pun juga tambahan sedikit bahwasanya peran budaya populer dalam masyarakat itu memiliki 4 peran penting, yaitu pertama itu menghibur dan memotivasi. Dan budaya populer itu seperti musik, film dan televisi itu memiliki menghibur dan motivasi. Dan kedua itu membentuk opini dan pendapat. Bahwasanya media populer itu seperti berita, film dan program televisi memiliki potensi untuk membuat opini publik. Dan ketiga itu wadah ekspresi individu. Dan budaya populer itu memiliki wadah bagi ekspresi individu, seniman dan konten kreator. Dan terakhir itu pengaruh global dan pertukaran budaya. Budaya populer ini dapat menjadi pengaruh global, memungkinkan pertukaran budaya untuk berbagai di seluruh dunia. Mungkin itu saja. Oke, kalau dari pengertian tadi yang dipaparkan oleh Fitri ya, ternyata ada juga ya dampak positif dari budaya populer itu sendiri. Selain memberikan kita hiburan dan sebagainya, ternyata bisa juga mewadahi tadi yang tidak jelaskan, bahwasanya mewadahi konten kreator begitu untuk menyebarkan kontennya sehingga bisa mempengaruhi orang lain. Dan juga tadi dipaparkan kalau ada ternyata juga bisa membentuk opini dari sebuah budaya populer itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mengalami secara langsung mungkin contohnya, atau ada yang memaparkan contoh budaya populer itu sendiri? Nah, contohnya itu kayak budaya K-pop. Nah, contohnya, tapi bukan di saya ya, tapi di teman-temanku. Teman-temanku banyak yang mengikuti budaya-budaya K-pop sampai tergila-gila begitu, sampai banyak foto-foto K-popnya, pakaian-pakaiannya juga banyak yang mengikuti K-pop sampai kemarin pernah ada yang apa namanya K-pop yang di KFC atau McD gitu. Sampai banyak yang antri juga, yang mau antri Tren-tren iya, yang merelakan diri untuk antri apa namanya, bukan antri untuk beli makanan yang dibeli ada K-pop gitu. iya, itu mungkin sih. Oke, kesimpulannya kalau dari yang memaparkan tadi Jen, pengalaman pribadi sama Rizal, ternyata budaya populer sendiri bisa mempengaruhi aspek kehidupan tadi, misalnya dari cara tak berbicara, tingkah laku, tetapi yang bilang Jen kayak sampai berantri berjam-jam cuma untuk dapatkan makanan ini makan oleh idol K-popnya Jen, betul. Nah, dari Rizal juga tadi ternyata bisa mempengaruhi pakaian dan juga cara berbicara tadi kita bilang. Nah, itu juga salah satu contoh dari budaya populer, karena budaya populer teman-teman itu tadi yang aku jelaskan di awal, sebuah praktik ide maupun sebuah praktik kehidupan sehari-hari begitu, yang mempengaruhi kehidupan yang merujuk pada tren begitu. Dari yang dipaparkan tadi ternyata juga dampak negatifnya, mungkin ada yang bisa paparkan secara spesifik dampak negatif ataupun positifnya? Jadi yang saya ketahui itu dampak positif dan dampak negatif dari budaya populer itu sendiri, yaitu dampak positifnya itu membuat masyarakat lebih maju. Dalam artian begini,
dia membuat, kalau dalam istilah sekarang itu, dia tidak menjadi kampungan. Nah, dia tidak menjadi kampungan. Jadi dampak positif kedua itu dia dapat mengetahui budaya luar atau budaya negara lain gitu. Ya, juga dampak negatifnya itu hilangnya jati diri suatu bangsa, terutama di bangsa Indonesia, dan juga hilangnya jati diri tradisi lokal. Contohnya begini, contohnya di suku Makassar itu ada namanya tarian Padupa, Pakanina, Band Rambulo juga ada. Nah, seakan-akan itu sudah tenggelam, sudah tertelan zaman. Seakan-akan itu sudah tidak jarang kita temui di zaman sekarang ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, pengalaman saya dengan itu. Berarti itu tadi ya dampak positif dan yang negatifnya dipaparkan dari Rizal. Ternyata dampak negatifnya lumayan berbahaya di teman-teman, bisa mengkikis budaya lokal begitu kalau tidak disikapi dengan baik. Masih ada tambahan atau sudah kita cukupkan pembahasan tak? Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan, mungkin pertanyaan personal misalnya atau apa, boleh? Ini masih ada menjanggal di kepala aku ini. Kalau misalkan kita berbicara budaya populer, pasti ada kiblatnya, pasti ada patokannya di mana itu budaya mana. Nah, saya mau pertanyakan itu, dari negara mana sih patokan dari budaya populer itu sendiri? Mungkin ada pendapat dari teman-teman. Nah, tergantung dari orang yang mengikutinya begitu. Kan sekarang zamannya K-pop. Nah, jadi kiblat yang sekarang orang-orang ikuti itu budaya-budaya yang ada di Korea. Nah, tapi yang paling banyak terjadi itu kayak kiblat yang banyak orang yang ikuti itu kebanyakan di Amerika, mungkin di Amerika gitu. Itu saja sih. Ya, setuju dengan Jen. Kurasa juga sekarang lagi tren-tren banget nih yang namanya K-drama, K-pop. Tapi ya sih setuju tadi kalau ternyata banyak sekali budaya-budaya yang kiblatnya itu dari Amerika ya. Kayak semisal musik, karena mereka tuh beragam banget musiknya dan sangat-sangat gampang diterima oleh budaya Ata. Bagaimana teman-teman, masih ada tambahan atau sudah dicukupkan? Cukup atau masih ada yang mengganjal, Fitrian? Daraji? Oke. Baik teman-teman, kita sudah berada di pada penghujung video. Jadi yang kita dapat simpulkan bahwasanya budaya populer itu sendiri merupakan sebuah praktik ide ternyata teman-teman yang meranjak lewat kehidupan sehari-hari, tak lewat televisi, lewat media sosial dan sebagainya, sehingga mempengaruhi budaya kita yang cenderung lebih modern dan lebih tren begitu. Dan dipaparkan tadi oleh teman-teman ternyata ada dampak positif dan dampak negatifnya nih. Tidak selamanya negatif dan tidak selamanya positif, tergantung bagaimana cara kita menikapi budaya itu sendiri. Baik, sekian dari kami dari kelompok 5, kami undur diri, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.